Salam, selamat sore, selamat ketemu kembali di tahun baru ini. Selamat tahun baru buat kita semua. Kita sangat senang bisa kembali bertemu karena rindu untuk berbicara tentang renungan firman Tuhan yang singkat ya, supaya kita dikuatkan ya. Kita menyadari bahwasanya tahun 2020 dan tahun 2021 lah tahun penganiayaan yang luar biasa, tekanan begitu besar, dan banyak hal yang membuat orang mundur, bahkan harus kembali ke kampung dan mengubah pola hidupnya karena situasi yang demikian. Oleh karena itu kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana sebenarnya sikap-sikap yang tepat dalam menghadapi aniaya. Kita belajar dari Kisah Rasul 2 ya. Kita melihat bagaimana Kisah Rasul 1 dan 2 itu, bagaimana orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, ketika mereka mengikut Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu bahwasanya dikatakan dalam firman Tuhan sebagai penguatan kita. Demikian firman Tuhan ya. Kisah 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini penting sekali karena pada awal sebelumnya ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka dimuridkan begitu lama, dan kemudian ketika Yesus mati, ditangkap dan kemudian disalibkan, mereka tergoncang dan kemudian mereka ketakutan dan aniaya terus berjalan. Tetapi bagi yang setia, mereka menantikan Tuhan dan kemudian mereka mentaati apa yang Tuhan suruhkan. Mereka berdoa di loteng Yerusalem dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka punya respon yang berbeda terhadap aniaya. Aniaya, tekanan akan diresponi dengan cara yang berbeda bagi orang yang sudah menerima Roh Kudus dan memenuhinya. Karena mereka berubah, bukan lagi menjadi penyaksi, menyaksikan, tapi mereka menjadi saksi, menjadi orang yang menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, dan mereka diberi kuasa, kemampuan untuk mengatasi tekanan itu. Dan untuk itu kita akan lihat di dalam Kisah Rasul 2 4 ayat 37 sampai 41 apa yang terjadi karena aniaya itu ya. Mereka akhirnya berani untuk menyampaikan tentang bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dan kuasa dan Injil itu. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 41, saya bacakan demikian firman Tuhan ya. Ini hal yang penting bagi Bapak Ibu saudara sekalian, baik kita di akhir zaman ini tahun 2022 itu, katanya demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing berdiri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa ya. Jadi justru ketika aniaya mereka merasa ditinggalkan sendiri, mereka justru berani menceritakan. Karena apa? Yang menceritakanlah yang mereka alami. Dan akhirnya orang yang mendengar tentang bagaimana Yesus itu adalah juru selamat, bagaimana Yesus adalah jawaban atas kebutuhan bangsa-bangsa yang dalam kegelapan, akhirnya mereka bertobat. Dan firman Tuhan berkata, ada 3.000 orang yang menerima Tuhan Yesus dan mereka bersedia dibaptis. Ini penting sekali kepada kita yang sekarang merasa teraniaya, punya tekanan. Yang perlu kita lakukan adalah kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus ya. Ini hal yang penting. Dan kedua, yang terpenting lagi adalah dalam Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4, ketika murid-murid dianiaya, ketika murid-murid justru dimarahin menceritakan hal itu, apa yang terjadi? Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan ya. Dalam firman Tuhan ini, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Elohim serta orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira
5.000 orang laki-laki. Bayangkan ya, ketika dia dimarahi, ditangkap, dia tak bercerita tentang Yesus, terjadi mujizat. Kalau tadi 3.000 disebutkan jumlah total, maka ketika mereka ditangkap dan dimarahi, mereka bercerita Yesus, ada 5.000 laki-laki, belum anak-anak dan juga orang lain. Jumlah bertambah dengan luar biasa. Ini hal yang penting bagi kita. Oleh karena itu, masa aniaya, masa sulit sekalipun adalah kesempatan bagi kita untuk menceritakan tentang keselamatan, dan di situ akan terjadi terobosannya. Oleh karena itu, kepada kita semua, apapun yang kau hadapi masalahmu, apapun persoalan yang kau hadapi, apapun beban yang kau hadapi, datanglah kepada Yesus. Dia berkata dalam Matius 11 ayat 28 itu, datanglah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan ayat 9 dia berkata, pikulah aku yang kupasang, dan belajarlah kepada aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Percayalah, kau akan lihat mujizat, kau akan lihat multiplikasi, ada hasil yang berlipat kali ganda, ada jawaban yang hebat. Karena apa? Yesus bisa buat semuanya. Saya merasakan itu, dan tahun 2022 ini saya optimis. Sekalipun banyak cobaan, saya percaya Tuhan sedang siapkan pelipat gandaan, termasuk untukmu. Jangan takut, datang kepada Dia, Dia akan berikan kelegaan, Dia akan berikan kemenangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk semua yang mendengarkan. Tuhan, firman Tuhan ini, ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia ada aniaya, dia akan terus maju. Dia akan menceritakan dan mengingat kebaikan Tuhan Yesus, dan menceritakannya, akan terjadi pelipat gandaan, akan terjadi kemenangan, akan terjadi terobosan, dan akan terjadi membuat kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami tahu, kami akan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Engkau tidak bisa menahan kegerakan yang sedang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.